Dayak Punan. Dayak Punan adalah salah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Suku Dayak Punan adalah salah satu rumpun Dayak paling tua yang sebaran cukup signifikan di wilayah Pulau Kalimantan. Istilah Punan sendiri lebih dipandang sebagai sebutan umum untuk kelompok masyarakat pemburu dan peramu yang hidup berpindah-pindah di hutan Kalimantan. Oleh karena itu, suku ini dikenal sebagai penjaga hutan rimba karena hidup dan sebaran populasinya banyak ditemukan di dalam hutan dan terpisah dari sub-sub suku Dayak lainnya. Asal-usul suku Punan sama dengan suku Dayak lainnya. Punan berasal dari negeri Yunan, dataran Cina. Diceritakan mereka kalah dalam peperangan, lalu mereka menggunakan perahu atau rakit hingga ke Pulau Borneo atau Kalimantan. Sebarannya, suku Dayak Punan dianggap sebagai suku bangsa yang hidup berpindah-pindah di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat sampai ke wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan termasuk Sarawak. Bertambahnya jumlah anggota dalam suku yang kian masif membuat suku Punan harus menyebar agar dapat bertahan hidup. Mulailah mereka memisahkan diri dan membentuk kelompok kecil yang mencari wilayah sendiri. Hal ini membuat suku Dayak Punan akhirnya menyebar dan umumnya tinggal di bagian hulu sungai, bahkan di tengah hutan yang sangat terpencil. Suku Dayak Punan diprediksikan adalah salah satu rumpun suku Dayak yang paling tua, yang sasarannya penyebaran cukup signifikan di wilayah Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, suku ini dikenal sebagai penjaga hutan rimba karena hidupnya, sebarannya, populasinya banyak ditemukan di dalam hutan dan terpisah dari sub-sub suku Dayak lainnya. Sejak dulu, label atau pemerintah suku Dayak Punan sebagai suku terasing sudah dilekatkan, sama halnya dengan suku Kubu di Sumatera. Pelabelan ini tentunya tidak lepas dari pola hidup mereka yang berpindah-pindah di dalam hutan, tidak memikirkan tempat tinggal permanen karena mengikuti ritme alam. Di samping itu, suku Dayak Punan kerap berpindah-pindah juga untuk menemukan rasa aman dan jauh dari gangguan suku-suku lain. Berburu, mencari sagu, menangkap ikan dan binatang, mengolah tumbuhan menjadi tradisi yang terus diwariskan secara turun-temurun. Hal yang masih dipertahankan sejak dulu adalah hidup secara berkelompok dalam hutan dan terpisah dari sub-suku lain. Seiring perkembangan zaman, sudah ada beberapa generasi suku Punan yang hidup berdampingan dengan suku-suku lain dan dengan suku-suku pendatang. Sejak abad ke-19, suku Dayak Punan diketahui telah bermukim di dusun-dusun kecil. Kemudian memasuki abad ke-20, mereka melakukan perladangan sebagaimana suku Dayak lainnya dengan budaya tanaman pangan seperti padi dan umbi-umbian. Suku Dayak Punan yang masuk rumpun suku Dayak Punan adalah suku Dayak Hopongan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Dayak Oheng Kariau atau Oleop Nyawong, suku Dayak Seputan di Kapuas Hulu, suku Dayak Punan Murung di
Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Dayak Ohing, suku Pinihing di Kalimantan Timur, suku Dayak Basap di Kalimantan Timur, suku Dayak Punan Merah, suku Dayak Punan Serata, suku Dayak Punan Langsa, suku Dayak Punan Nyaan, suku Dayak Punan Aput Busang, suku Dayak Punan Merap, suku Dayak Punan Tubu, suku Dayak Ukit atau suku Bukit atau suku Baketan, suku Dayak Bukat, suku Dayak Punan Pongkot, suku Dayak Punan Penyawing, suku Dayak Punan Losum, suku Dayak Punan Kelai Segah di Sungai Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mitos atau kenyataan. Orang buntut, legenda manusia berekor di pedalaman Borneo, Kalimantan. Legenda manusia berekor asal Borneo pernah mencuat dan mematik sebuah penelitian yang dilakukan orang asing yaitu Carl Alfred Bock, seorang naturalis dan pelancong kelahiran Copenhagen, Denmark. Meskipun lahir di Denmark, Bock mengikuti orang tuanya Norwegia. Ia penasaran akan legenda keberadaan manusia berekor asal pedalaman Kalimantan. Manusia berekor ini menghuni pemukiman Kesultanan Pasir, Kalimantan Timur dan tepian Sungai Teweh, Kalimantan Tengah. Ada juga yang menyebut ras manusia berekor sebagai orang buntut. Boleh jadi kata buntut itu adalah bermakna ekor atau buntut. Dalam National Geographic Indonesia disebut Bock melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada tahun 1878 untuk mencari manusia berekor tersebut. Kala itu usianya masih 30 tahun sebelum melakukan penelusuran ke pedalaman Kalimantan. Bock juga menjelajah pedalaman Sumatera pada tahun 1878. Misinya ke Kalimantan itu disebutkan pelaksana dari Gubernur Jenderal Johan van Lanswijk. Memang Bock kerap melaporkan kepada sang gubernur soal peradaban suku-suku Dayak terkait spesimen sejarah alam untuk Museum Belanda. Nah, dari cerita Bock soal ras manusia berekor di Kalimantan, itulah sepertinya sang gubernur penasaran dan mendelegasikan untuk menemukannya, bahkan jika bisa membawa ke Belanda, Tita dan sayembara. Sembari menikmati durian dalam perahu makan malam di atas rakit, Bock berbincang dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan kerabatnya tentang kebenaran ras manusia berekor. Konon mereka penghuni pemukiman Kesultanan Pasir dan tepian Sungai Teweh. Pasca percakapan ini membuat Bock berpikir tentang keberadaan tautan kerabatan yang hilang yang disuarakan pendukung teori Darwin. Boleh jadi Bock telah membaca buku karya Darwin yang bertajuk The Origin of Species yang terbit pada tahun 1859. Dari penjelajahannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan pedalaman Kalimantan, Bock menulis buku yang berjudul Head Hunters of Borneo yang diterbitkan pada tahun 1881. Cirocon,
seorang abdi kepercayaan Sultan, meyakinkan kepada Bok di depan Sultan dan para pangeran bahwa abdi itu telah menjumpai sosok manusia berekor di pasir dan menjulukinya dengan orang buntut. Bahkan sang abdi mampu melukiskan sosok berekor dengan kata-kata. Menurut penuturan abdi kepada suku orang buntut, berpenampilan sangat luar biasa, berambut putih, bermata putih, mereka memiliki ekor sekitar 5 hingga 10 meter. Uniknya mereka harus membuat lubang di lantai rumah untuk tempat ekor sehingga mereka dapat duduk nyaman. Sultan Keutai pun takjub dengan kisah abdinya. Dia pun berangkatkan Cirebon bersama sebuah surat yang memohon Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang manusia berekor. Sejatinya, Bok sedikit ragu soal mitos manusia berekor di pedalaman Kalimantan, namun demikian dia setuju untuk tetap berupaya mencari tautan kerabat yang hilang. Bahkan Bok pernah menjanjikan kepada Cirebon uang sejumlah 500 gulden apabila berhasil membawa sepasang manusia langka ini. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Bok melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin. Ketika Bok berada di kota itu, Cirebon menjumpainya. Wajah sang abdi itu sangat kecewa sambil berkata bahwa dia telah menyampaikan surat kepada Sultan Pasir, namun tidak mampu membawa ras manusia berekor. Perasaan Bok Cirebon pun menyampaikan penjelasan yang berbelit-belit. Akhirnya Residen Banjarmasin pun bersedia membantu Bok. Dia mengirim surat kepada Sultan Pasir yang isinya menanyakan sekali lagi soal keberadaan manusia berekor di wilayahnya. Hampir sebulan kemudian surat balasan Pasir sampai juga ke tangan Residen Banjarmasin. Tampaknya ada salah paham. Orang buntut Sultan di Pasir adalah sebutan pengawal pribadi raja. Terjadi dari pengalaman Kalimantan ini ternyata menarik perhatian. Penjelajah senior asal Inggris itu mengatakan satu-satunya episode lucu dalam buku ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk menemukan kisah manusia berekor kerap dibicarakan. Apakah manusia berekor itu benar-benar ada di Kalimantan? Entahlah, Bok tak pernah tertarik lagi menyelidiki sosok manusia itu. Walaupun penyebutan peristiwa ras manusia berekor Kalimantan sebagai kekeliruan yang menggelikan.